Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Miss Ruth. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah sudah siap mau belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami yang baru. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Julia. Kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang ingat? Betul, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat dua hewan apa yang kemarin kita belajar? Wah, ternyata anak-anak masih ingat ya, kita kemarin belajar tentang cicak dan juga tentang ikan. Hari ini kita juga akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Anak-anak coba buka bukunya halaman 22. Coba anak-anak amati. Itu gambar apa ya kira-kira? Nah, di situ ada gambar ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian ada juga gambar ayah dan anaknya sedang memberi makan ayam. Mungkin anak-anak di rumah juga sudah sering ya melakukannya, mungkin memberikan makan ayam atau mungkin membantu ibu menyiram tanaman. Nah, setelah anak-anak amati gambar tersebut, coba anak-anak sebutkan ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Oke, kalau misalnya anak-anak sudah mengerjakannya, kita lanjut lagi ya ke halaman 23. Nah, di situ ada tabel. Anak-anak juga coba sebutkan ciri-ciri pada tempat yang sudah disediakan. Itu ada dua jenis tabel. Tabel yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup, tabel yang di sampingnya tentang kegiatan pada gambar. Contoh ya, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatannya di gambarnya ngapain? Kegiatan di gambarnya adalah ibu sedang menyiram tanaman. Nah, itu contoh ya. Coba anak-anak kerjakan coba anak-anak kerjakan nomor-nomor selanjutnya. Nah, kalau sudah, hari ini kita banyak mengamati gambar ya. Di halaman 23 itu juga ada dua jenis gambar. Gambar yang pertama adalah satu keluarga, bapak, ibu, dan dua anaknya sedang makan bersama di meja makan. Yang gambar di sebelahnya ada anak ayam dan induk ayamnya juga sedang makan. Nah, tugasnya kita ngapain? Tugasnya kita adalah mencari persamaan dari gambar tersebut. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 24. Coba anak-anak kerjakan ya. Wah, ternyata semuanya sudah bisa ya. Miss Julian bangga sama kalian semuanya. Nah, kalau kita bisa lihat ayam yang sekarang ya, ayam yang sudah besar. Nah, ternyata ayam yang sudah besar itu dia mulai pertama dengan telur. Ya, dari telur kemudian ke anak ayam, setelah anak ayam baru ke induk ayam. Nah, setelah sudah induk ayam dia akan bertelur lagi, kembali lagi ke awal telur ayam. Nah, sama dengan kehidupannya kita sebagai manusia. Kita mulai dulu dari bayi, owe gitu ya, sampai anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan berkuliah, kemudian bekerja dan menikah. Nanti kembali lagi dari awal sampai dari bayi sampai besar lagi. Nah, dan waktu kita bertumbuh, kita juga memerlukan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, Miss Julia harap anak-anak bisa mengerti ya dengan materi ini. Bye-bye. Halo, nah kembali lagi kepada Mr. Markus ya. Nah, kita tadi sudah belajar nih mengenai ayam dan telur ayam dari Miss Julia. Nah, sekarang Mister tanya, siapa yang di rumah teman-teman ada pelihara ayam? Wah, banyak ya yang melihara ayam. Tapi hati-hati loh kalau kamu ganggu anak ayam, bisa-bisa patok sama induk ayamnya. Oke.
Mister punya lagu nih. Nah anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Anak Ayam. Masih ingat nggak mengenai pemberian tanda yaitu panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pinter, masih ingat ternyata. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menentukan panjang dan pendeknya bunyi di lagu Anak Ayam. Nah anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Nah, ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kita bisa memakan yaitu daging ayam dan telur ayam. Nah, pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam. Nah, sebuah peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dan telur ayam yang dalam jumlah besar, nah, dalam waktu yang singkat. Yeay, bertemu lagi dengan Miss Riris. Nah, tentunya dengan Mr. Markus tadi kita sudah banyak membahas tentang telur menjadi kebutuhan hidup manusia. Tidak heran kalau banyak orang membuat peternakan untuk menghasilkan telur yang banyak. Emang berapa banyak telur sih yang bisa dihasilkan setiap peternakan? Nah, kita simak yuk. Di dalam tabel terdapat beberapa peternakan dengan jumlah telur yang dihasilkan setiap bulannya. Nah, seperti minggu lalu kita sudah bisa mengurutkan jumlah nilai uang dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sekarang tugas kita adalah mengurutkan peternakan mana yang bisa menghasilkan telur paling banyak dan hingga telur paling sedikit. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara membaca bilangan? Miss kasih tips ya. Harus diingat bahwa nama bilangan selalu dituliskan dengan huruf, sedangkan lambang bilangan selalu dituliskan dengan angka. Nah, dalam buku kita halaman 29 terdapat lambang bilangan dan nama bilangan. Tugas kita adalah memasangkan nama bilangan dengan lambang bilangannya sesuai dengan pasangan yang tepat. Miss bantu untuk menjawab satu soal. Lambang bilangannya adalah 1250. Manakah nama bilangan sesuai dengan lambang bilangan tersebut? Nah, betul sekali. Pasangannya adalah 1250. Saya tantang teman-teman yang ada di rumah untuk mengerjakan soal berikutnya ya, memasangkan nama dan lambang bilangan sesuai dengan pasangan masing-masing. Nah, anak-anak, ada cara mudah lagi loh untuk membaca bilangan, yaitu dengan menggunakan nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan, gimana ya maksudnya? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Di sini Miss sudah membuat 4 angka. Angka 1, 2, 5, dan 0. Tugas kita adalah mencari nilai tempat dari bilangan masing-masing. Kita mulai dari angka 1 ya. 1, nilai tempatnya adalah ribuan menjadi bernilai 1000. 2, nilai tempatnya adalah ratusan menjadi bernilai 200. 5 adalah puluhan bernilai 50 dan 0 adalah satuan bernilai 0. Kita bisa baca dari 1250. Mudah bukan? Nah, anak-anak, semakin kita banyak berlatih tentunya membantu kita untuk semakin mudah mengingat loh. Ingat ya, di pembelajaran berikutnya kita akan selalu membahas tentang bilangan loh.
Nah, untuk itu, bantu Miss mengerjakan soal berikut yuk. Kita sama-sama buka buku kita di halaman 30. Miss bantu untuk mengerjakan soal pertama ya. Soal kedua dan ketiga, Miss tantang kalian untuk mengerjakannya secara pribadi. Oke ya? Soal nomor 1, angka di sana terdapat angka 4, 7, dan 5 dan 0. Hingga dibaca 4750. Kita kerjakan dalam tabel yuk. Kita cari mana nilai tempat yang termasuk ribuan. Kita bisa menulis dalam tabel angka 4. Yang mana ya angka yang bernilai tempat ratusan? Kita tulis dalam tabel angka 7. Betul sekali. Kita cari nilai tempat puluhan. Angka berapa teman-teman? Ya, angka 5. Kemudian satuan kita isi dengan angka 0. Betul sekali. Miss tantang kalian untuk mengerjakan nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, anak-anak, kemarin Miss Dama udah menjelaskan tentang Pancasila sila pertama. Ada nggak yang masih ingat? Ya, benar sekali. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Miss Dama mau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menceritakan bagaimana sih caranya anak-anak untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai sikap bersyukur atas karunia Tuhan yang memberikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nah, gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Nah, anak-anak usahakan setiap hari berolahraga ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik. Kita tidak ada yang sama loh dengan teman-teman kita. Nah, tugas kita adalah memelihara dan menjaga tubuh kita dengan baik supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan kita bersyukur sama Tuhan. Nah, Miss Dama mau tanya nih sama anak-anak, apakah anak-anak sudah menjaga tubuh dengan baik sebagai rasa syukur anak-anak sama Tuhan dan juga berterima kasih sama Tuhan. Nah, Miss Dama memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melihat foto dari anak-anak lahir sampai sekarang sudah kelas 3. Coba diperhatikan, tingginya masih sama enggak ya? Nah, pasti tingginya sudah berbeda. Nah, badannya juga sudah tambah besar. Nah, di halaman 36 ini Miss Dama memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, dan anak-anak boleh mengumpulkan besok ya, dan anak-anak boleh menceritakan di depan Miss dan Mister. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.